merupakan 48 kelompok 3. Hari ini kami akan mewawancarai 3 narasumber dengan profesi yang berbeda. Kita akan mengangkat tema tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Daripada penasaran, yuk kita tonton videonya sekarang. Selamat sore Pak Fadi. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Steve Suda di Pasar Jateng, Angkatan 48, Angkatan 28, kelompok 3. Dalam video kali ini, saya bertugas dalam mewawancarai narasumber tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai upaya bela negara. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya persilakan Anda untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faldi Muharram Arilaha. Saya dari Bapas kelas 2 Karangasem. Jabatan saya sebagai PK pertama, jabatan saya JFT atau 3A, golongan 3A. Berarti sudah lama Abang menjabat? Bukan menjabat sih, jatuhnya saya dapat JFT itu dari bulan Februari kemarin tahun 2022. Berarti Abang sudah mengenal lebih jauh lah tentang apa itu wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai upaya bela negara. Ya, kita sama-sama belajar lah. Nah, di sini saya akan mewawancari Abang tentang materi wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai upaya bela negara. Nah, di sini pertanyaan pertama nih buat Abang. Menurut Abang, apa itu wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya ya, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita mengenai diri dan lingkungan. Itu mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Jadi harus gini Bang, yang satu masyarakat. Ya, benar. Nah, kalau menurut Abang itu wawasan kebangsaan itu penting atau tidak sih? Kalau menurut saya itu wawasan kebangsaan sendiri buat kita, buat sebagai warga negara Indonesia itu sangat penting. Yang wajib ditanamkan oleh setiap warga negara Indonesia. Karena itu merupakan sebagai proses dalam membentuk sikap dan moral seperti itu. Mungkin lebih intinya bagaimana cara kita membentuk kita untuk mendapatkan pelajaran moral atau sikap kita lebih baik demi bangsa dan bernegara. Nah, kita langsung ke upaya bela negara nih Bang. Karena di materi ini jadi satu, wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Nah, sebelumnya apa sih itu bela negara kalau menurut Abang sendiri? Kalau bela negara ya, kita sebagai warga negara Indonesia, bela negara tidak harus mesti perang ya. Itu pun kita harus mengerjakan tugas-tugas mungkin yang membantu negara Indonesia untuk menjadi negara maju di kemudian hari mungkin. Ya. Nah, Abang sudah ini Bang, berapa lama di Bapas? Kalau untuk turun di pemasyarakatan sendiri sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Ya. Nah, pasti sudah ada dong upaya-upaya bela negara dalam 2 tahun terakhir ini. Pastinya kita sudah. Contohnya apa aja Bang? Contohnya nggak usah jauh-jauh ya, kita sebagai petugas pemasyarakatan lah. Tugas pemasyarakatan itu identik dengan pegawai sipil. Pegawai sipil itu menjaga narapidana, bukan sekedar kita menjaga, bagaimana kita membuat narapidana itu ketika keluar dia tidak melakukan perbuatan lagi, dan kita melakukan pembinaan di dalam. Berarti kan kamu udah tahu sendiri, udah terjun langsung ke lapangan gimana kita membantu orang yang dibilang katakanlah orang-orang yang tersesat kembali ke jalan yang benar seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih dari saya. Apa harapan Abang terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara kepada pemerintah dan masyarakat untuk penurunan isu-isu strategis konten barat di Indonesia? Nah, ini kalau untuk harapan kita sebagai petugas pemasyarakatan yang bisa dikategorikan kita bela negara. Jadi isu-isu di luar kan banyak yang bilang petugas pemasyarakatan banyak menerima suap, ada napi-napi yang memakai AC. Coba nanti kita baliklah, bagaimana untuk overcrowded di lapas rutan di Indonesia saja sudah mencapai angka 400% lebih. Kalau gitu harapan kami mungkin dengan SDM kita yang terbatas, mungkin kamu sebagai generasi penerus yang baik, ya kan, mungkin harapan saya itu ditambahkan SDM, kemudian fasilitas-fasilitas di lapas atau rutan memadai untuk narapidana. Kan sekamar bisa 20 orang yang harusnya 5 orang, isinya 20 orang, mungkin seperti itu ya. Harapannya itu aja, mungkin SDM dan
untuk peningkatan pembangunan fasilitas di lapas rutan itu sendiri. Jawabannya sangat ini ya Bang ya. Jadi over kapasitas biasanya kalau masalahnya over kapasitas. Kenapa bisa terjadi over kapasitas? Karena kita kurang. Nah, terjadi pelanggaran itu karena orang-orang yang merasa dirugikan. Contohlah kamu ditaruh di sekamar yang isinya 2 ditaruh 10 orang, kan merasa rugi. Bagaimana caranya yang punya uang itu bisa, bukan istilahnya bukan menyogok, kita semua manusia pernah ada salah. Makanya sekarang kan bad news itu good news kan. Berita yang jelek langsung dinaikkan, berita yang bagus ditutup-tutupin. Nah, itulah. Sudah sekian dari wawancara saya Bang. Terima kasih Ya, atas sama-sama. waktunya. Selamat siang, saya Niputu Cynthia Devi. Izin ingin menanyakan beberapa hal yang terkait tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya, apakah bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Dr. Elin. Saya bertugas di Rutan kelas 2B Sumeneb. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih dokter. Baik, saya langsung saja ke pertanyaannya. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai wawasan kebangsaan, yaitu di mana cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Nah, dan menurut dokter, apakah wawasan kebangsaan itu penting? Oke, terima kasih Bu Cynthia. Dari inti yang saya dengar dari penjelasan Bu Cynthia tentang wawasan kebangsaan, menurut saya sangat penting. Intinya tadi adalah jati diri bangsa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa rasa bersatu, rasa kuat, dan rasa yang ingin bersaing tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Terima kasih. Selanjutnya ini terkait tentang bela negara. Sebelumnya, apakah dokter pernah mendengar tentang bela negara? Pernah? Kalau boleh saya tahu, apa itu bela negara? Oke. Bela negara. Bela negara itu adalah suatu kata yang timbul dari rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Cinta kita bagaimana agar bangsa kita ini menjadi maju dan berada atau membedakan dengan bangsa yang lain. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut dokter, apa saja upaya yang sudah dokter lakukan selama ini sebagai perwujudan dari nilai-nilai bela negara? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Sebelum saya menjadi dokter, kami itu disumpah. Sumpah dokter namanya. Saya sangat ingat poinnya itu bahwa kita harus mengutamakan kemanusiaan. Jadinya wujudnya itu sederhana. Saya bekerja di rutan, saya siap untuk on call 24 jam apabila ada WBP yang sakit, kapanpun dan hari apapun. Saya siap untuk melayani WBP. Jawaban yang bagus dari dokter. Dan sekarang tentang isu-isu yang ada mengenai COVID-19, bagaimana cara dokter meminimalisir terhadap adanya berita hoax tentang COVID-19? Tidak hanya tentang COVID, apapun beritanya, kalau seandainya belum dijelaskan, kita harus memberikan penjelasan, pengetahuan tentang apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, bagaimana gejalanya, bagaimana cara menanganinya. Dan alhamdulillah COVID yang sudah kita alami selama 2 tahun terakhir sudah mulai teratasi dengan program pemerintah, yaitu salah satunya dengan pemberian vaksin. Sekarang tugas kita memberikan edukasi agar masyarakat kita itu mau melakukan vaksinasi, mulai dari vaksin pertama, kedua, dan ketiga, agar negara Indonesia yang kita cintai ini terbebas dari COVID-19. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, Bu Cynthia. Ada pertanyaan lagi? Cukup untuk hari ini. Terima kasih dokter atas waktu yang diberikan, dan semoga jawaban yang dokter berikan itu bisa bermanfaat juga. Sama-sama.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Laurentius Valentino Patimunigo, Angkatan 48, Kelompok 3, nomor absen 25. Kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mau tahu kelanjutannya? Let's go! Oke, kali ini saya sudah bersama seorang mahasiswa. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Komar Sandi. Saya berusia 21 tahun dan saya adalah seorang mahasiswa. Oke, saya panggil Kak Arisandi aja biar lebih akrab. Ya, boleh. Jadi saya mau mewawancarai mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi sebelumnya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, saya mau tanya nih, apakah Kak Arisandi sebelumnya pernah mendengar mengenai wawasan kebangsaan? Pernah? Seberapa penting wawasan kebangsaan menurut Kak Sandi? Oke, wawasan kebangsaan itu sangat penting bagi kita karena kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri agar bisa kita mencintai bangsa kita sendiri. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang heterogen. Banyak sekali terdapat agama, suku, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu kita harus menyatukan komitmen, menyatukan pendapat bahwa kita adalah satu bangsa dan satu nusa. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Arisandi. Selanjutnya terkait upaya bela negara. Menurut Kakak, apa itu upaya bela negara? Oke, untuk upaya bela negara itu sendiri adalah cara kita untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara apa? Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai Pancasila dan juga konstitusi bangsa kita sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai bela negara apa saja yang sudah Kak lakukan? Di dalam dunia kuliah, saya sudah mengimplementasikan nilai-nilai bangsa bela negara itu sendiri. Pertama dari datang tepat waktu pada saat jam kuliah, lalu mengerjakan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen, serta mengikuti berbagai organisasi yang ada di sekolah atau di kampus. Itulah. Oke, terima kasih. Nah, di hari-hari ini kan banyak isu-isu kontemporer yang terjadi di masyarakat ya, Kak. Gimana tanggapan Kakak mengenai isu tersebut? Oke, isu kontemporer. Mahasiswa adalah sebagai agen, salah satu agen perubahan. Oleh karena itu sangat penting bagi mahasiswa untuk mengetahui isu-isu kontemporer tersebut, karena kita dapat memberikan saran dan masukan terkait isu kontemporer tersebut. Selain itu, gunanya isu kontemporer adalah supaya kita mengetahui hal apa yang bisa kita lakukan dan hal apa yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Kak Arisandi atas wawancaranya. Dan begitulah wawancara dari saya bersama seorang mahasiswa yang bernama Komang Arisandi ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Bagaimana teman-teman wawancara dari kami? Seru kan? Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan mulai dari wawancara yang pertama, yaitu dari Bang Fadli Harilaha, yang dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu sangat penting. Seperti yang kita ketahui, Bang Fadli sudah menerapkannya melalui pembinaan terhadap napi yang sudah bebas supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sudah ia lakukan sebelumnya. Poin-poin yang paling penting di sini tentang isu-isu adanya penyuapan kepada pegawai dari napi di lingkungan Wisma, seperti bisa membeli kamar, memakai AC. Mengapa demikian? Karena kita lihat kapasitas di LP ini hanya 5 orang. Ya, nyatanya sekamar bisa isi 20-30 orang. Dimana menurut Bang Fadli sendiri, untuk menanggulanginya, harapannya kedepannya adalah dengan cara menambah SDM dan membangun sarana prasarana seperti lapas dan juga rutan. Yang kedua, yaitu dari Bu Dokter, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sangat penting dalam segala profesi, terutama sebagai profesinya yaitu dokter. Lalu yang terakhir, tentang kepada mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam sehari-hari seperti Kak Arisandi, yaitu dengan melakukannya dalam lingkungan kampus, seperti datang kuliah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan juga dalam isu kontemporer, seorang mahasiswa harus lebih tahu mengenai isu-isu
yang terjadi dalam masyarakat dan bisa menjadi agen perubahan. Sekian video dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.